selanjutnya Mauidhah Hasanah pertama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Yang sama-sama kita taati, kita muliakan guru kita, kiai kita, panutan kita, Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Mudah-mudahan Allah paring beliau umur panjang ingkang barokah. Mudah-mudahan Allah paring beliau sihah wal afiyah. Al-Fatihah. Para kiai, para ibu nyai, seluruh dzurriyyah Hadratus Syekh Mbah Yai Abdul Fattah ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Al-Mardiyah Kakanda Kiai Haji Muhammad Yahya Husnan Al-Hafidh dan Mbak Yu kami yang sangat kami muliakan, Ibu Nyai Ummi Salamah Ulmi Salma Jamal ingkang sangat kula mulyakaken, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bahlul Ulum Al-Karim Ibn Al-Karim Kiai Haji Wafiul Ahdi ingkang sangat kula mulyakaken, seluruh ibu nyai, para kiai yang tidak mungkin kami sebut satu persatu tapi tanpa mengurangi ta'dim dan takrim kami, seluruh wali wisudawan yang sedang mendapat anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh santri bil khusus para wisudawan wisudawati, mudah-mudahan kalian menjadi ahlullah, ahlul Quran, amin Allahumma amin. Mohon maaf beribu-ribu maaf, kami hanya sami'na wa ata'na pada dawuh Abah. Beliau sudah membuat ceramah, membuat mauidhah yang sudah berada di tangan para hadirin, dan kami hanya ditugasi untuk membaca pelan-pelan sambil dilihat ini adalah pidato ceramah beliau. Kami hanya sekedar membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dilihat dari halaman yang pertama. Pendahuluan. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat abadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin harus meyakini bahwa membaca Al-Quran termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala berlipat ganda meskipun tidak mengetahui maknanya. Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata dalam kitab Al-Itqan, ketahuilah, sesungguhnya menurut pendapat yang sahih, membaca Al-Quran itu lebih utama daripada membaca tasbih, tahlil, ataupun zikir-zikir yang lain. Suatu ketika, datanglah seorang meminta nasihat kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Orang tersebut berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah aku nasihat sebagai obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Beberapa hari ini aku merasa tidak tenang, jiwaku gelisah, pikiranku kalut, makan tidak enak, tidur juga tidak nyenyak." Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menasehati orang tersebut, "Apabila itu yang menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu 1. Tempat orang membaca Al-Quran. Dengar baik-baik orang yang membaca Al-Quran, atau engkau sendirilah yang membaca Al-Quran. Yang kedua, kunjungilah tempat pengajian yang mengingatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang ketiga adalah tempat yang sunyi, dan di sana engkau berkhalwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah gelapnya malam, di saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Kemudian engkau bangun mengerjakan salat malam, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tenang jiwamu dan tentram pikiranmu." Setelah kembali ke rumah, orang tersebut mengamalkan nasihat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pergi mengambil air wudu, kemudian mengambil Al-Quran, lalu ia membacanya dengan hati yang khusyuk. Selesai membaca Al-Quran, jiwanya kembali menjadi damai dan tentram, pikirannya menjadi tenang, dan kelisahannya pun menjadi hilang. Yang kedua, membaca dan mendengarkan Al-Quran. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat, ketika membaca ayat yang berkaitan dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terdengar isak tangisnya. Beliau membaca berulang-ulang hingga berlinang air mata. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan untukmu Al-Quran, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu, wahai Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku ingin mendengar Al-Quran dari orang lain." Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa hingga sampai pada ayat "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida", yang artinya, maka bagaimana jika kami telah mendatangkan seorang saksi dalam kurung Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka umatmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat itu, beliau berkata, cukuplah sampai di sini." Sahabat Ibnu Mas'ud menoleh kepada baginda Rasul dan beliau melihat Rasulullah bercucuran air mata. C. Manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran. Abah menulis ada beberapa manfaat dari membaca Al-Quran. 1. Memberikan syafaat di hari kiamat. Hadis yang Abah kutip adalah An Abi Umamah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu an-nabiyya alaihi salatu wassalam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab pada hari kiamat ia akan memberikan syafaat kepada ahlinya, yakni orang yang membaca, yang mempelajari, dan yang mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua yang ditulis oleh Abah adalah
anin Nawas bin Sam'an al-Kilabi yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Alu Imran. Dari Nawas bin Sam'an al-Kilabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, pada hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkan, mempraktekkannya di dalam dunia, didahului oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua, mendapat pahala berlipat ganda. Abah mengambil hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi min hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, ia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan tersebut berbanding dengan 10 kebaikan. Aku, kata baginda Rasul, tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi aku mengatakan bahwa alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua yang beliau ambil adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailatin. Rawahu Ahmad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa membaca 100 ayat pada satu malam, maka dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Yang ketiga, manfaat dan keutamaan membaca Al-Quran. Abah nulis di sini adalah mendatangkan ketenangan dan kedamaian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah peribadatan dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran secara bergiliran, melainkan akan diturunkan kepada mereka satu ketenangan, kedamaian, dan rahmat. Mereka akan dijaga oleh malaikat Allah dan selalu mengingat mereka, dan Allah akan selalu mengingat mereka. Hadis riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Manfaat yang keempat yang ditulis oleh Abah adalah mendatangkan kebaikan dalam rumah. Hadis yang beliau nukil, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian.
fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadhiqu ala ahlihi. Karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran sedikit pun, maka akan sedikit sekali dijumpai kebaikan dan akan banyak kejahatan, serta penghuninya selalu merasa sempit dan susah. Hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni radhiyallahu anhu. Manfaat yang kelima yang Abah tulis di sini adalah diberikan mahkota kepada orang tuanya di hari kiamat. Bersyukurlah para wali santri yang hari ini mendapat anugerah anak-anaknya ditakdir menjadi ahlul Al-Quran, karena kelak panjenengan semua akan diberikan mahkota di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Hadis yang beliau ambil adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu, dan mempelajari Al-Qur'an, wa amila bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an, ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin dhau'uhu mithlu dhau'is syamsi. Maka kepada kedua orang tuanya di hari kiamat, wonten engkang revisi, kula ulangi, ada yang dirubah oleh Abah. Ini menunjukkan betapa guru kita Abah sangat amat teliti dalam menulis. Kalau ada sedikit kesalahan, beliau langsung revisi. Kula ulangi, man qara'al Qur'ana, siapapun orangnya yang membaca Al-Qur'an, wa ta'allamahu, dan mempelajari Al-Qur'an, wa amila bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an, ulbisa walidahu, adalah lafadz walidahu, ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan, maka kedua orang tuanya kelak di hari kiamat akan dipakaikan mahkota dari nur, min nur, dari nur, dhau'uhu mithlu dhau'is syamsi, di mana sinarnya bagaikan sinar matahari, wa yuksa walidahu hullataini, dan kelak di hari kiamat kedua orang tuanya akan diberikan pakaian perhiasan, la yaqumu bihima ad-dunya, yang nilainya tidak akan tertandingi oleh dunia. Fayaqulani, maka kedua orang tua dari anak yang ahli Al-Quran itu berkata, bima kusina, sebab apa kami diberi pakaian seperti ini? Fayuqalu, maka dijawablah, maka dikatakanlah, bi akhdi waladikuma Al-Quran, itu semua karena anakmu telah membaca Al-Quran, anakmu telah belajar Al-Quran, anakmu bahkan telah menghafalkan Al-Quran, dan anakmu telah mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu. Manfaat yang keenam yang ditulis oleh Abah Ramo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin adalah Al-Quran merupakan terapi terbaik. Beliau menukil satu firman Allah, qala Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Keterangan yang beliau berikan adalah salah satu penelitian mengatakan bahwa pengobatan dengan mendengarkan bacaan Al-Quran memiliki dasar ilmiah.
Para ilmuwan mengatakan bahwa terapi terbaik untuk memprogram ulang sel-sel dalam tubuh adalah dengan cara memberikan gelombang dalam kurung frekuensi getaran yang berasal dari energi yang sehat dan bersih. Halaman keempat. Bila ilmuwan barat bergantung kepada terapi musik, suara alam dan frekuensi suara, maka bagi seorang mukmin cukup dengan membaca Al-Quran, cukup dengan mendengarkan Al-Quran dapat mengakibatkan sel-sel otak yang berfungsi mengendalikan tubuh dan meningkatkan energi, sehingga membuatnya bergetar dengan cara alami dan sehat. Beliau menambahkan keterangan, Al-Quran memiliki gelombang frekuensi yang menyebabkan ketenangan dan ketentraman, sehingga mampu mengembalikan tubuh seseorang pada keadaan semula, serta meningkatkan kekebalan dan kemampuan melawan berbagai macam penyakit. Maka Al-Quran merupakan sarana pengobatan yang terbaik dan termudah dalam mengembalikan keseimbangan sel yang rusak, dan sangatlah tepat bila seorang mukmin menjalani terapi dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. D. Romo Yai menulis tentang adab-adab membaca Al-Quran. Pasti beliau akan menyertakan adab-adab dalam tulisan beliau, karena ini inti dari semuanya. Adab-adab membaca Al-Quran. 1. Berwudu dalam keadaan suci, sebab yang dibaca adalah firman Allah, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang kedua menurut beliau adalah membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebelum membaca Al-Quran. Yang ketiga, sesudah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang keempat, mengambil Al-Quran dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua tangan. Adab yang kelima, di tempat yang bersih seperti di rumah, di surau, di musalla, di masjid, dan yang utama adalah di masjid. Yang keenam, beliau menulis adab membaca Al-Quran adalah menghadap ke kiblat dan membaca Al-Quran dengan khusyuk dan tenang. Adab yang ketujuh, mulutnya hendaknya bersih dengan jalan bersiwak atau menggosok gigi, dan tidak sambil nyemil. Yang kedelapan, berpakaian yang sopan. Adab yang kesembilan, beliau menulis membacanya dengan tartil, pelan, tenang, dan tidak tergesa-gesa, berdasarkan dawuh Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Adab yang ke-10, beliau menulis dengan cara meresapi kandungan makna bagi yang sudah mengerti maknanya. Dan adab yang ke-11, dengan suara yang bagus dan merdu, beliau mengutip dawuh baginda Rasul, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum, rawahu Abu Dawud radhiyallahu anhu. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang merdu, hadis riwayat Abu Dawud radhiyallahu anhu. Adab yang ke-12, tidak dibarengi dengan candaan atau tidak dibarengi dengan canda tawa atau bermain. Dalam kitab Zawaidur Raudhah diterangkan bahwa
melakukan Al-Quran dengan cara bermain-main, serta melanggar ketentuan ilmu qiraat, melanggar ketentuan ilmu tajwid, hukumnya adalah haram dan fasik. Kula ulangi, hukumnya adalah haram dan fasik bagi orang yang melakukan Al-Quran dengan cara bermain-main, tidak berdasarkan ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Selanjutnya beliau menulis mengagungkan kalam Allah yakni Al-Quran bukan cuma dalam membacanya saja, tetapi juga dalam menjaga tulisan-tulisannya, sebagaimana yang dialami oleh Ikrimah radhiyallahu anhu. Hatinya sangat gusar melihat lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran berserakan. Lalu ia memungutnya selembar demi selembar sambil berkata, "Ini adalah kalam Tuhanku, ini adalah kalam Tuhanku." Mengagungkan kalam Allah berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, itulah nasihat beliau dalam bentuk tulisan, dan kami diperintah oleh beliau untuk membacanya dengan lantang dan membacanya dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlimpah kepada Abah, karena hari ini kita telah dituntun oleh beliau bagaimana adab akhlak kita terhadap Al-Quran, bagaimana kita harus bersyukur dan bersyukur apabila ditakdir memiliki anak yang mau belajar Al-Quran, ditakdir memiliki anak yang mau mengamalkan Al-Quran, bahkan ditakdir memiliki anak yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, dan mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh beliau. Bukan hanya kita, bukan hanya adik-adik yang mendapatkan doa beliau, mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga mendapat doa dan bimbingan dari beliau. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.